Shalom, salam berjumpa lagi untuk peserta didik kami seluruh Indonesia, terutama yang beragama Katolik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di sakramen baptis. Terlebih dahulu kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami Bapa. Kami mau belajar. Semoga Engkau membukakan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari nanti dapat berguna bagi masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para peserta didik kami, kita akan lihat sakramen baptis. Sakramen baptis adalah salah satu bagian dari sakramen inisiasi Katolik. Bisa disebut dengan sakramen pintu masuk bagi seseorang secara utuh, disebut sebagai orang yang beragama Katolik. Nah, dasar dari kitab suci dari ajaran tentang baptis ini cukup banyak, antara lain Yohanes 3 ayat 5, Matius 28 ayat 16 sampai 20, Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Bisa dibaca di kitab sucinya masing-masing. Nah, sebenarnya apa pengertian dari sakramen baptis ini? Kata baptis dalam gereja Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizein, yang berarti menenggelamkan atau mencelupkan. Istilah ini terhubung dengan baptisma, yang berarti pembasuhan atau pencelupan. Dalam konteks Kristen, baptis melambangkan pembersihan dari dosa dan kelahiran kembali dalam kehidupan Kristiani. Makna baptis dalam perspektif Katolik. Pertama, lahir baru. Baptis melambangkan kelahiran baru dalam Kristus, di mana dosa asal diampuni dan orang yang dibaptis menjadi anak Allah. Lalu penyucian dosa. Air dalam baptis melambangkan pembersihan dari dosa dan dosa asalnya. Lalu selanjutnya diterima dari menjadi anggota gereja Katolik, lalu bisa bersekutu dengan Kristus, dan tentunya mengalami perjalanan hidup rohani. Lalu jenis-jenis baptisan, ada beberapa jenis baptisan, yaitu baptisan air, ya sakramental, baptisan keinginan, baptisan darah, baptisan bayi, dan baptisan dewasa. Lalu baptisan percik dan baptisan selam. Sekarang kita lihat dulu baptisan bayi. Makna dari baptis bayi yaitu pengampunan dosa asal. Baptis bayi dianggap sebagai sarana untuk mengampuni dosa asal yang diturunkan dari Abraham. Kelahiran rohani. Baptis bayi merupakan tanda kelahiran rohani baru, di mana bayi menerima rahmat Allah dan menjadi bagian dari keluarga rohani Kristus. Pintu gerbang sakramen lain. Baptis bayi menjadi syarat mutlak untuk menerima sakramen-sakramen lain secara sah. Lalu kita lihat bagaimana peran orang tua dan wali baptis. Peran orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak dalam iman Katolik. Sedangkan peran wali baptis membantu orang tua dalam mendidik anak dalam iman dan membesarkan anak sebagai anggota gereja. Lalu ada proses bagaimana baptis bayi, yaitu dimulai dari pendaftaran,
pelatihan dan perayaan baptis itu sendiri. Mengapa bayi harus dibaptis? Itu bagian dari perintah Kristus. Gereja Katolik berpendapat bahwa baptis adalah perintah Kristus untuk semua orang, termasuk bayi, dan perlu untuk keselamatan. Gereja percaya bahwa baptis diperlukan untuk keselamatan jiwa, juga sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya masing-masing untuk membawa anaknya mereka dalam keselamatan. Baptis dewasa. Syarat baptis dewasa berusia di atas 7 tahun dan bisa menggunakan akal budi, dan dengan sadar atas kehendak sendiri ingin menjadi Katolik, serta wajib mengikuti masa katekumenat, yaitu pembelajaran tentang iman Katolik. Seperti apa proses katekumenat itu sendiri? Ini orang yang mengikuti katekumenat disebut katekumen, dan katekumenat biasanya berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan 1 tahun. Pelajaran katekese yang mencakup ajaran agama, doa, pengenalan tentang gereja Katolik. Tahap calon katekumen. Tahapnya ada beberapa, tergantung bagaimana paroki setempat, dan waktunya juga bisa ditentukan seberapa lama, itu juga tergantung paroki setempat dan proses katekese yang diberikan. Materi katekese biasanya seputar kitab suci, doa, sakramen, dan ajaran gereja Katolik lainnya. Kegiatan selain pelajaran katekese, katekumen juga diharapkan mengikuti kegiatan gerejawi seperti misa, doa bersama, dan kegiatan sosial lainnya. Dan biasanya ini dilakukan ketika seorang dewasa ingin dibaptis menjadi anggota gereja Katolik, maka ia akan mengikuti seluruh aturan dan peraturan yang ada di gereja Katolik. Kemudian dilanjutkan dengan masa mistatogi. Alat dan bahan atau materi yang digunakan dalam sakramen baptis ada air, yang merupakan materi utama dalam sakramen baptis, lalu minyak krisma. Minyak suci ini digunakan untuk mengurapi calon baptis setelah air dibaptiskan. Lalu kain putih, pelele. Kain putih diberikan kepada calon baptis setelah dibaptiskan. Selanjutnya ada lilin yang dinyalakan selama upacara baptis dan diberikan kepada calon baptis atau orang tua. Tempat minyak suci dan juga alat-alat lain yang diperlukan dalam proses pembaptisan. Forma sakramen baptis dalam gereja Katolik adalah rumusan kata-kata yang diucapkan saat pembaptisan, yaitu Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Forma ini didampingi dengan tindakan menuangkan air 3 kali di atas kepala atau tubuh orang yang dibaptis. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dan sebelumnya kita berdoa dulu untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu telah membukakan pikiran dan hati kami dalam proses belajar kali ini. Semoga apa yang kami pelajari tadi Bapa bisa berguna bagi masa depan kami, terutama untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, peserta didik kami, jika pembelajaran ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain supaya semua bisa dapat belajar dengan baik. Jangan lupa di-subscribe untuk mendapatkan info untuk video pembelajaran yang selanjutnya. Tetaplah semangat dalam belajar.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.